Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training, dan kali ini kita akan masuk ke dalam topik yang nama mata kuliahnya biasanya Advanced Accounting ataupun akuntansi keuangan lanjutan. Setelah kemarin kita membahas terkait tentang initial investment untuk partnership, sekarang kita akan membahas terkait tentang likuidasi ataupun apabila memang mau ada penutupan ataupun mau mereka menarik kapitalnya dari sebuah persekutuan ataupun partnership. Nah, kita akan bahas beberapa topik. Yang pertama ada metode yang paling simple liquidation, dan yang kedua ada terkait tentang safe payment ya. Nah, kita lihat asumsinya dulu kenapa ada perlu ada safe payment nanti ya. Nah, yang pertama kita akan bahas proses utama dalam likuidasi partnership. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita mengkonvert aset non cash menjadi cash. Make sense ya, karena memang perusahaan berjalan running, dia punya aset fix, dia memiliki selain aset fix dia mempunyai account receivable, jangan lupa piutang. Nah, itu semua kan masih uncollectible nih. Ini kita harus converted into cash ya. Nah, kemudian ada settling liabilities, artinya apa? Ada penentu, karena pada saat sudah ada cash dan cash tersebut AR-nya sudah berhasil ditarik, AR itu pasangannya AP ataupun account payable. Jadi account payable juga harus dikeluarkan dan itu masuk dalam settling liabilities. Logikanya begini, kita tidak mungkin membagikan capital pada saat mereka mau bubar nih ya. Kita membagikan menjual aset, kemudian menarik account receivable, dan kemudian langsung kita bagikan. Sebelum itu kita bayar hutang dahulu, baru nanti netnya kita bersihkan, baru nanti net bersihnya kita berikan kepada partner. Nah, itu poin yang keempat. Jadi ada 4. Yang pertama adalah convert aset non cash menjadi cash. Itu bisa fixed asset, bisa account receivable. Kita belum masuk kepada asumsi, ini masih belum asumsi rugi ya. Yang kedua pengakuan gain losses ataupun biaya, ini penting juga. Ada settling liabilities, kita bisa jadi juga jangan-jangan ada partner yang masih dalam posisi hutang kepada perusahaan, ini juga harus di-clearkan posisinya. Kemudian baru kita bisa mendistribusikan cash kepada partner ya. Ini semua bisa dilakukan dengan asumsi perusahaan solvent ya. Partner memiliki ekuitas, loan partner sudah clear. Ini tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa partner tidak boleh ada dalam posisi yang masih memiliki hutang ataupun pinjaman. Konversi aset menjadi cash sebelum didistribusikan ya. Ada kata-kata kita mengkonversi aset menjadi cash sebelum didistribusikan. Logikanya make sense bahwa pada saat kita mendistribute kepada partner harus sudah dalam bentuk cash ya. Nah, makanya konversi aset ini harus menjadi cash sebelum didistribusikan ya. Nah, simple liquidation yang kita masuk ke dalam jenis pertama ini dengan asumsi sama tadi, convert all cash into cash ya, convert all asset into cash. Yang kedua, gain ataupun losses atas konversi aset menjadi cash didistribusikan kepada partner. Nah, ini kondisi yang tadi saya sampaikan bahwa kemungkinan pada saat kita converting non cash menjadi cash, misalkan kita fixed asset ya dimungkinkan kalau fixed asetnya gedung ataupun tanah mungkin dia akan naik, tapi bisa jadi fixed asetnya mengalami kerugian tersebut didistribusikan kepada semua partner. Poin pertama. Yang kedua, kita collecting account receivable pada saat kita mau likuidasi partner. Bisa jadi net realizable amount-nya itu di bawah dari nilai AR-nya. Maka kerugian ataupun selisihnya didistribusikan kembali lagi kepada setiap partner ya. Nah, ini adalah asumsi untuk simple liquidations. Nah, kita sekarang lihat contoh statementnya. Ini masih yang simple liquidations ya. Kita lihat saldo balance-nya 1 Januari 2020 ada cash $10, non cash asetnya ada 100. Ini harus menjadi 0. It means pada saat ada non cash aset itu harus dijual, dilepas, dijual, ditarik, harus menjadi 0 karena kita mau converted non cash asset into cash ya. Kemudian ada priority liabilities, jangan lupa tadi poin yang settling liabilities. Kemudian tadi ada loan yang harus clear. Di sini ada pinjaman dari A sebesar 10 dan komposisinya ternyata 70-30 antara A dan B ya. Sekarang kita lihat converting fixed asset into cash. Sale of inventory 25 ya. Non cash asetnya 30. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada non cash aset yang berkurang sebanyak 30, tapi ternyata pada saat converting into cash-nya hanya dapat 25.
Artinya pada saat perusahaan mau melikuidasi partnership ini, mereka mengalami kerugian sebesar 5. 5 ini kita distribusikan kepada A dan B 3,5 dan 1,5 sesuai dengan porsi dari kepemilikan kapitalnya, ya. Nah, kita lihat lagi sekarang cashnya menjadi 10 plus 25 sama dengan 35, non cash asetnya sudah berkurang 100 minus 30 tinggal 70, ya. Nah, sekarang kita maksud yang kedua, tadi inventory ya. Sekarang sale of plant asset, ya. Cuma dapat cashnya 30, ternyata non cash asetnya harganya 40, ya. Partnership rugi 10 didistribusikan kepada A dan B, minus 7 dan minus 3, ya. Minus 7 dan minus 3. Kemudian sekarang sudah menjadi cashnya ada 65, ya. 65. Kemudian non cash asetnya 30, ya. Sekarang kita mau pindah ke jenis aset yang ketiga, collection of receivable. Jadi kalau kita collect, dia sudah menyajikan ada 3 converting non cash asset into cash, ya. Ada sale of inventory rugi, ada sale of plant asset rugi, ada collection of receivable yang ternyata dia juga rugi, ya. Jadi dia expect dapat 30 tapi ternyata converted cash-nya menjadi 22, ya. Ini sebetulnya bisa diprediksi karena perusahaan memang harus melakukan semacam prediksi untuk untuk realizable dari nilai terrealisasi bersih dari piutang, ya. Ternyata dia hanya dapat 22, kemudian didistribusikan 5,6 untuk A dan 2,4 untuk B, ya. Nah, sekarang cash-nya sudah naik menjadi 87, ya. 87 non cash asetnya sekarang 0, ya. Nah, teman-teman perhatikan posisinya sekarang payment of liabilities-nya jangan lupa nih, udah dapat uang cash semua, nggak bisa langsung kita bagikan. Ada tadi peraturan di atas, artinya kita harus membayar priority liability, dikurangkan dengan 40, ya, dikurangkan dengan 40, ya. Sisa uang cash sekarang tinggal 47, ya. 47 belum bisa dibagikan lagi karena apa? Ternyata ada partnership memiliki loan. Yang A dikurangi dulu 10, ya. Ya, tidak boleh ada akun gantung yang loan-nya ini yang belum disettling oleh si A-nya sendiri, ya, karena si A. Nah, kemudian kita settling untuk payment loan-nya sebesar 10, sisa uang cash tinggal 37, ya. 37, kemudian ini yang didistribusikan, kita lihat bagaimana 8,9 itu didistribusikan kepada A, 28,1 itu didistribusikan kepada B, ya. Nah, sehingga sekarang sudah menjadi equal, sisa 37 didistribusikan 37, ya. Jadi kalau saya boleh wrap up, teman-teman, ada 3 penjualan yang mengalami kerugian dari converted non cash asset untuk cash-nya, ada inventory, plant asset dan receivable, semua dijual di bawah ekspektasi dan semua kerugian didistribusikan kepada A dan B. Nanti tinggal kembali lagi kepada modifikasi soal, bisa A, B, dan C tergantung percentage-nya. Yang kedua adalah setelah itu kita melakukan payment of priority liabilities, ya. Itu kita clearkan dulu dengan misalkan supplier dan segala macam. Kemudian belum bisa kita bagikan, cek dulu apakah dari pemilik modal ada yang memiliki pinjaman. Clearkan terlebih dahulu, bayarkan dulu, sisanya baru bisa didistribusikan, ya. Itu adalah contoh dari yang sifatnya sangat simpel sekali ataupun kita sebut dengan simple liquidations. Nah, oke ya teman-teman, sekarang kita pindah ke tahap yang kedua. Ada yang namanya likuidasi safe payment. Jadi sebetulnya kenapa ada safe payment? Safe payment ini semacam prediksi jumlah cash yang akan diterima oleh partner. Sifatnya adalah karena kenapa ini bisa muncul? Karena kemungkinan akan ada lag time, waktu yang dibutuhkan untuk converted non cash asset into cash, misalkan gedung dan tanah, ya. Nah, tapi partner mungkin ingin mengetahui berapa sih estimasi distributable cash into partner pada saat likuidasinya nanti execute, ya. Nah, ini adalah teorinya kurang lebih karena dia bilang the process of liquidating a business takes considerable time, sehingga cash may become available for distribution to all partners after all liabilities are paid but before all non-cash assets are converted into cash, ya. Nah, if the partner decide to distribute available cash before all non-cash assets are sold, safe payment are distribution that can be made to partner with assurance that the amount distributed will not need to be returned to the partnership
at the same later date to cover known liabilities or reliant partner capital. Ya. Nah, jadi ini adalah sebetulnya penjelasan bahwa sebetulnya ada kondisi-kondisi yang memang membutuhkan semacam perhitungan lebih awal untuk mengestimasikan berapa jumlah kas yang dapat didistribusikan. Ya. Nah, safe payment schedule pertama aturannya determine the amount of advance payment must be prepared for each cash distribution unless capital balance align with profit and loss ratio. Jangan lakukan change in capital balance affect the statement of partnership liquidations dan help project timing of distributions. Ya. Nah, safe payment schedule ini saya kembali ke poin pertama, menentukan the amount of advance payment. Ya. Jadi ini semacam penentuan berapa jumlah yang awal yang bisa kita bayarkan kepada partner. Ya. Nah, kemudian bagaimana how to compute-nya? Pertama diasumsikan all non-cash asset are losses. Kalau sampai terjadi kerugian, sama konsepnya, distribute losses to partner. Kemudian plan for other loss contingency. Ya, kita harus memikirkan kalau karena ini dihitung di awal, maka kita harus membuat semacam perencanaan apabila ada kerugian yang lainnya. Ya, karena kita banyak aspeknya, ada AR yang bisa di bawah, sell of inventory yang di bawah dan segala macam. Kemudian distribute contingent loss to the partner kalau memang ada contingent loss-nya. Kemudian adjust profit and loss ratio karena akhirnya nanti akan ada perbedaan rasio antara capital yang satu dengan pemilik capital yang lain. Ya. Kemudian kita akan lihat posisinya sekarang, contohnya ini adalah balance-nya, ada cash 80, loan from B-nya 10, jangan lupa di settling, land 20, building net 140. Building net 140 netnya jangan lupa artinya sudah dimungkinkan dia sudah masuk depresiasi ya. Loan payable to C 20, itu hati-hati, ada loan from B, ada loan payable. Kemudian posisinya 50, 30, 20 A, B dan C ya. Atau dalam amount 50, 70 dan 110 ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana compute-nya. Nah, kita lihat equity-nya, net of loans-nya itu 50, 60 dan 130 ya. 50, 60 dan 130 itu semua kenapa bisa 60? Karena 60 ada 70 dan 10 B dan B, 110 dan 20 ya. Makanya dia menjadi 50, 60 dan 130. Karena yang 70 dia ada loan from B, yang 110 dia ada loan payable to C sebesar 20. Kemudian kita lihat assume loss-nya di sini. Nah, ini dia sudah mulai mengasumsikan assume. Kenapa pakai kata-kata assume beda dengan yang di simple liquidation? Karena simple liquidation dia memang menunggu sampai memang cash dia benar-benar tidak melakukan perhitungan di awal, tapi memang sudah dijual dulu baru dia bikin laporan. Tapi kalau ini dibikin semacam simulasinya terlebih dahulu sehingga dia memasukkan asumsi adanya loss on asset sebesar 160. 160 kita perhatikan digeser ke kanan semua, dibagi sesuai dengan kepemilikan 50, 30 dan 20 sebesar 160 kerugiannya. Nah, tadi teman-teman ingat nggak di atas ada other contingency loss ya. Other losses-nya dia sudah prediksi adanya 10 ya, sebesar 5, nanti didistribusikan minus 5 untuk A, minus 3 untuk B, dan minus 2 untuk C ya. Jadi nanti mungkin teman-teman mempertanyakan kok bisa ada other losses, ini apa other losses? Karena other losses pada saat kita membuat perhitungan awal mereka tadi sudah disampaikan bahwa mereka membuat prediksi, sehingga namanya prediksi dia masukkan dalam contingency loss ya. Nah, sehingga teman-teman perhatikan rupanya si A ini dia minus 35 ya, karena posisi capitalnya dia 50 tapi ternyata dia menanggung hampir 85 kerugian. Nah, sehingga jangan lupa partnership 35 ini harus ditanggung deritanya dalam tanda kutip oleh B dan C. So 35 ini supaya nol balance, supaya si A tidak berhutang ya, maka dia 35 ini didistribusikan 21 untuk B dan 14 untuk C. Teman-teman tadi perhatikan saya menyebutkan kata-kata adanya adjust profit and loss ratio. Karena pada saat A-nya sudah di take out 35-nya dia sudah 0, sekarang pembagiannya menjadi 2. Dia tidak bisa dibagi lagi menjadi 30-20. Nah, yang nanggung 50-nya siapa? Jadi kalau
35 kerugiannya, 35 ini harus dibagi menjadi B dan C. Jadi kalau B dan C 30-20, sekarang dia menjadi perhitungan saya menjadi 60-40 ya. Nanti teman-teman bisa cek 60-40 sehingga 20, itu yang tadi saya bilang adjust loss ratio from dari 30-20 menjadi 60-40 ya, karena A-nya sekarang sudah selesai ya. Nah 35 itu didistribusikan kepada B dan C sebesar 21 dan 14 ya. Subtotalnya kita lihat B-nya sekarang minus 12 ya. Minus 12 sekarang siapa yang tanggung? 100% loss ratio pindah ke C. Kita lihat minus 12 pindah ke kanan, C minus 12. Sehingga safe payment schedule-nya ternyata hanya bisa tersisa untuk C sebesar $70 ya. Nah itu kurang lebih teman-teman bagaimana kita menghitung untuk safe payment. Ada beberapa asumsi yang dimasukkan lebih awal, semakin konservatif semakin baik, dan kita nanti akan lihat bahwa safe payment ini memang sifatnya masih ada asumsinya ya. Nah, ada beberapa catatan. Note that the safe payment schedule is used only to determine the amount of advance distribution, untuk menentukan jumlah advance distribution, jumlah di awal distribusi. The safe payment schedule does not affect account balance or the statement of partnership liquidations ya. Jadi ini hanya metode untuk membuat estimasi berapa sisa uang yang dapat dibayarkan kepada partner. Dan dalam case ini hanya tersisa C sebesar 70 karena A dan B in the end harus menanggung loss yang ternyata loss tadi di shifting dari A ke B sudah habis, di B di shifting kepada C. Sehingga nanti proporsinya yang awalnya 50, 30, 20 menjadi 60, 40 dan terakhir 100% ditanggung oleh si C ya. Oke teman-teman, kurang lebih itu pembahasan terkait tentang likuidasi partnership. Ada beberapa metode dan saya sampaikan di sini ada dua, ada yang simple liquidation dan safe payment liquidations. Oke, semoga bermanfaat kontennya. Stay terus di channel Independent Training.